hands up if you with it, drop it. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Podia episode kedua. Hari ini aku, Joy, yang akan memandu pembicaraan kita pada hari ini. Dan juga tentunya aku gak sendirian. Hari ini aku bersama dengan Pak Andrian. Pak Andrian ini dosen yang sangat gaul teman-teman. Dan juga dosen yang termasuk ikonik gitu di psikologi Ubaya. Sebelumnya Pak Andrian mungkin bisa kenalin dulu Pak, karena mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang belum kenal sama Pak Andrian. Ya, jadi saya Andrian Pramadi, saya dari Fakultas Psikologi UTHA Surabaya. Saya berada di bawah Laboratorium Psikologi Klinis. Seperti itu. Saya senang diundang ke sini. Senang juga bisa ngobrol bersama dengan Bapak. Nanti teman-teman yang mungkin minat di psikologi klinis nih, nanti akan sangat familiar dengan Pak Andrian. Karena Pak Andrian ini sering kita temuin di mata kuliah klinis nantinya ya Pak. Kayak kesehatan mental, psikologi kepribadian. Iya, bahkan semester 1 sejarah dan aliran psikologi. Iya, berarti nanti teman-teman yang di semester 1 ini pasti akan bertemu dengan Pak Andrian juga nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk kali ya Pak ke topik hari ini. Topik hari ini tuh tentang seputar kuliah psikologi. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman saya nih Pak, waktu mereka tahu saya tuh kuliah di psikologi, mereka tuh langsung muncul pertanyaan, coba tebak pemikiranku, atau enggak, aku tuh orang kayak gimana sih gitu. Nah, apakah Bapak waktu Bapak berkuliah nih, apakah memang statement itu juga masih sering ditanyain gitu kepada Bapak ataupun teman-teman Bapak? Kalau dulu lain memang dibandingkan yang sekarang ya. Kalau dulu itu kami dianggap sebagai orang yang bisa meramal. Oh gitu. iya, Jadi waktu itu kami kuliah kan, misalnya kalau naik angkot, waktu itu kami naik angkot, saya kuliah di Bandung, naik angkot dari bawah ke Dago pojok atas teman itu ya, semua kalau tahu kami dari psikologi itu mereka pasti akan nyangkanya kami bisa meramal. Padahal tidak bisa gitu. Padahal nggak bisa, kami nggak bisa. Seperti itu sih. Memang saya nggak tahu kenapa ada ide bahwa itu baca pikiran atau apa bisa meramal. Mungkin mereka belum mengetahui banyak orang awam tentang apa itu psikologi, seperti itu ya gitu. Iya, karena kan habis MOB nih Pak. Kebetulan kan saya juga jadi salah satu panitianya di MOB. Banyak banget tuh Pak panitia yang teman-teman saya dari fakultas lain itu waktu tahu saya prodi psikologi langsung tanya, aku orang kayak gimana. Nah, tapi ya saya kan karena takutnya menyesatkan ya. Jadi saya cuma bilangnya, oh kamu orangnya ramah gitu, kamu orangnya banyak ya pertimbangannya sebelum ambil keputusan. Saya asal bicara aja, terus mereka tuh tiba-tiba kayak, oh bener, iya. Makanya kayak, oh apakah ini yang namanya benefit kuliah di psikologi bisa jadi cenayang gitu. Karena kan selama kuliah ini, walaupun memang saya sih merasanya banyaknya belajar soal teori kan, belum bukannya tentang orang kalau seperti ini artinya ini gitu. Jadi kayak menurut saya ilmu cenayangnya itu jadi kayak bukan cenayang untuk orang lain, tapi kayak saya jadi apa ya, memprediksi tingkah laku saya sendiri gitu. Nah, kalau misal dari Pak Andrian nih, apakah waktu Bapak memilih program studi psikologi itu Bapak juga merasa ilmu-ilmu yang dipelajari di psikologi itu bisa mengenal diri sendiri lebih dalam gitu Pak? Enggak, dulu mungkin beda ya. Kalau saya ini dibesarkan dari budaya SMA saya itu, teman itu adalah dari IPA. Jadi IPA yang khusus waktu itu ada A1, A2 kan begitu ya, kan IPA A1 gitu ya. Nah, itu tentang fisika. Nah, itu kita waktu itu diarahkan untuk bisa masuk ke teknik dan sebagainya. Oh iya sih. Nah, kemudian saya merasa bahwa aduh,
Kalau saya masuk ke teknik lagi, nanti berhubungan lagi dengan matematika, fisika, dan sebagainya. Nah, saya merasa saya sudah harusnya mencari jalan yang lain lah. Nah, waktu itu saya tanya sama bapak saya, Pak, pelajaran apa ya kuliah itu yang tidak ada habis-habisnya dipelajari. Nah, waktu itu bapak saya yang memberikan jawaban, coba kamu belajar manusia. Gitu. Jadi saya waktu itu dikasih sejumlah majalah, waktu itu namanya majalah Anda, itu majalah psikologi. Sebandel, 2 bandel dan sebagainya, itu saya suruh pelajari seperti itu. Berarti jadi saya ada majalah psikologi. Ada namanya Anda, coba. Tapi sekarang udah nggak ada majalah psikologi itu, membahas mengenai kehidupan apa yang dikaitkan dengan psikologi, bagaimana dilihat ilmu psikologi berperan dalam kehidupan tentang emosi, motivasi dan sebagainya. Itu banyak kisah-kisahnya itu di majalah Anda. Nah, itu membuat saya belajar manusia ternyata nggak ada habis-habisnya, mulai dari persoalan tubuh badan, kemudian fungsi-fungsi saraf gitu, sampai perilaku waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk ke psikologi. Jadi tidak pakai misalnya, nanti bisa mengetahui diri sendiri, enggak. Berarti saya enggak sampai ke situ. Jadi langsung belajar manusia seperti itu. Nah, cuma memang beberapa anak-anak yang saya jumpai, mahasiswa saya itu masuk ke psikologi, motifnya memang beragam. Ada yang misalnya masuk ke psikologi karena memang dia suka sekali menolong orang, kan begitu. Saya bisa membantu teman saya bagaimana begitu ya. Nah, itu banyak masuk psikologi gitu. Iya sih. Bahkan di psikologi itu saya selalu diajarkan untuk nggak ada pikiran bahwa harus melihat orang dan sebagainya, nggak ada. Malah suruh jamu saya itu. Jaga mulut. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Saya pun jadi seperti itu. Iya sih, benar. Karena kan ya kalau dibandingkan sama ilmu-ilmu lainnya, ilmu psikologi itu benar-benar berkepanjangan gitu dampaknya ketika kita misal setelah lulus psikologi ini mengatakan sesuatu tuh, orang-orang yang menerima perkataan kita tuh bisa dampaknya tuh nggak cuman kayak misal kalau dokter salah obat sakit perut gitu misalnya. Kalau psikologi ini sekalinya salah kata udah langsung berkepanjangan gitu. Iya sih, bener. Makanya tadi kalau misalnya saya pikir-pikir ulang tuh, ternyata ilmu psikologi tuh nggak secetek kayak cuman soal manusia tuh seperti apa sih Pak. Tapi juga banyak hal lainnya yang juga saya pelajarin. Terus mungkin ini banyak juga ya yang dipertanyakan sama nggak cuman mahasiswa psikologi, tapi juga orang secara awam sih Pak. Apa sih bedanya psikolog sama psikiater itu? Ya, pertama sama-sama profesi ya. Iya, mereka kesamaannya. Kalau psikolog itu kita dari kuliah di Fakultas Psikologi. Lalu setelah itu lulus, maka dia ambil profesi. Ada tambahan profesi psikolog gitu. Kalau yang sekarang itu 3 semester profesi psikolog. Nah, mereka nanti menyandang ya psikolog seperti itu. 3 semester setelah lulus S1 kesarjanaan mereka silakan mengambil program profesi selama 3 semester. Tapi tidak semua di Indonesia ini membuka program profesi. Yang dulu buka magister psikologi profesi, biasanya mereka sekarang dengan otomatis membuka program studi profesi di psikolog. Gitu. Kalau psikiater itu kan berarti dari fakultas kedokteran. Yang setelah mereka lulus atau disumpah sebagai dokter, profesi dokter, lalu mereka ambil spesialis psikiater itu yang disebut dengan spesialis kesehatan jiwa atau lupa kejiwaan itu kan gitu. Nah, beda jalurnya gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak, kalau jadi misal psikolog gitu,
psikolog kan orang-orang ngertinya memberikan konseling, terus misal itu ngetes-ngetes gitu kan. Nah kalau misalnya psikiater nih, apakah juga memberikan layanan yang sama kayak psikolog atau ada perbedaan gitu? Oh saya nggak tahu ya mengenai layanannya, sebenarnya sama, konseling juga mereka juga bisa. Beberapa mereka bisa kok melakukan itu, bahkan mereka juga diajarkan. Saya pernah diskusi sama teman saya psikiater itu mereka juga diajarkan dan tahu misalnya CBT misalnya begitu. Tapi mereka kebanyakan jago sih di psikoanalisa misalnya begitu. Nah mereka kan bisa memberi resep obat ya, sementara kalau kita kan tidak. Itu. Kalau kita bisa, yang psikolog kita tapi bukan memberi obat, tapi misalnya melakukan terapi, kemudian konseling. Nah, levelingnya juga ada. Kalau misalnya psikolog, nanti sudah nih profesi psikolog umum nih, gitu ya. Nah, nanti Anda bisa ambil spesialis, ada juga di psikologi. Misalnya spesialis psikolog klinis, misalnya seperti itu. Nanti juga ada subspesialis, tapi belum ada nih, belum didirikan. Spesialisnya belum didirikan. Berarti nanti setelah ambil profesi, diarahkan untuk ngambil kalau spesialis mau, gitu ya? Kalau mau mereka lebih kepada, nanti kan di sana diajarkan terapi-terapi yang lebih kompleks untuk membantu menyelesaikan masalah gangguan-gangguan yang juga kompleks seperti itu. Oh gitu. Tapi memang apa itu? Aku lupa namamu siapa? Joy Pak. Oh Joy. Joy itu memang sekarang kan maju sekali bagaimana ilmu psikologi itu. Kalau dulu kita taunya levelnya individu aja. Nah, sekarang kan enggak. Jadi sekarang juga kita banyak bicara mengenai faktor sosial, komunitas. Dulu kita yang diubek-ubek adalah individu aja, padahal yang komunitasnya atau yang sosial itu kan tidak. Misalnya contohnya, kamu harus mampu melakukan penyesuaian diri umpamanya. Itu kan sering kita begitu. Iya betul. Gimana sih nggak bisa menyesuaikan diri? Padahal setiap orang itu memiliki kemampuan menyesuaikan diri menurut Allah dia. Nah banyak mereka yang mengalami tekanan juga ketika harus menyesuaikan diri. Yang mereka lakukan adalah saya harus memenuhi apa yang ada di lingkungan. Nah dirinya menjadi hilang. Padahal penyesuaian diri itu adalah kemampuan menyelaraskan. Jadi kemampuan menyelaraskan antara saya sebagai pribadi, ya toh, kebutuhan saya dengan tuntutan lingkungan, menyelaraskan. Tapi itu sulit sekali loh. Iya. Menyelaraskan sulit sekali. Makanya banyak muncul gangguan lebih kepada usaha orang untuk menyelaraskan atau untuk menyesuaikan lingkungan itu. Kalau kita agak beda dikit aja lalu dicap bagaimana. Benar sih. Tapi kan penyesuaian diri itu kan seperti tadi Bapak bilang kan, memang nggak mudah. Gimana sih Pak caranya tahu kalau misalnya ternyata kebutuhanku secara pribadi ini belum selaras, belum bisa menyelaraskan dengan misalnya kayak tuntutan di sekitar. Misal ketika konteksnya ini di perkuliahan nih Pak, misal mahasiswa baru, ketika berkuliah mereka tuh mengikuti kayak tuntutannya dari perkuliahan tuh Pak. Cuman dari diri mereka tuh mereka merasa kurang bisa memahami gitu misalnya. Nah itu tuh gimana ya Pak caranya supaya pertama-tama tuh kita bisa aware dengan ternyata aku ada masalah nih di penyesuaian diriku. Sebenarnya nggak ada kaitan dengan masalah, tapi misalnya begini saya sederhanakan Joy. Jadi kalau kita diterima di suatu perguruan tinggi, misalnya diterima di fakultas psikologi, itu berarti kita dianggap mampu. Iya benar. Mampu lah. Nah, kemudian setelah itu maka teman-teman ini akan diajak di dalam proses perkuliahannya, proses berelasinya dengan dosen, kan gitu ya, akan diajak untuk tidak hanya mampu tapi mau. Iya benar gitu, sih. Gitu ya, mau. Maksudnya mau gimana? Ya mau melakukan sejumlah penyesuaian dari siswa kan menjadi mahasiswa. Gila loh, siswa kemudian mahasiswa itu menuntut penyesuaian. Penyesuaian apa? Misalnya dari cara belajar. Ya, dari SMA, misalnya SMA kita mungkin dikenal satu kota atau satu provinsi mungkin ya SMA kita. Tapi kalau universitas, misalnya Ubaya, kita tanya saja di Jawa Tengah sana,
tahu di Jawa Timur ada Universitas Surabaya dan ada Fakultas Psikologi seperti itu. Tahu, dan pasti yang datang dari berbagai macam. Iya, benar, kamu aja kan dari Kalimantan. Iya. Ya, toh? Nah, itu kan pasti saingannya akan banyak. Iya, benar. Nah, bagaimana kita mulai mengubah pola belajar dari tadinya siswa menjadi mahasiswa. Sumber belajar kita kan banyak. Benar-benar. Itu kalau di SMA mungkin ada guru BK untuk ini ya. Konseling. Kalau di mahasiswa itu kan banyak sumber daya pendukungnya. Iya, benar. Ya teman sendiri, ada dosen wali, terus dosen apa lagi ya saya lupa, pada 3 lagi dosen. Iya. Nah itu ada lagi kan seperti itu. Dan juga ada layanan juga sih. Ada layanan, betul, KPDM. KPDM, KPDM singkatan dari. Saya kurang tahu. Saya juga kurang tahu. Maaf. Lupa. Cuman baru soalnya ya. Iya. Udah 3 tahun atau 4 tahun sih lupa saya tuh taunya waktu saya jadi Maharu tuh M-nya udah mahasiswa. ada. Iya. Pemberdayaan mungkin, pengembangan diri mahasiswa KPDM ya. Soalnya ada teman saya sempat memerlukan konseling sih Pak. Karena kan memang ya nggak cuman Alkisah teman-teman, tapi memang sungguhan nyata ya. Kayak setelah SMA tiba-tiba langsung kuliah, itu transisinya tuh terasa cepat gitu loh Pak. Kayak kemarin barusan perasaan masih kelas 12 gitu. Ini bahkan saya yang sudah semester atas ini masih terbayang-bayang kalau misalnya SMA tuh seperti apa. Mungkin karena COVID juga kali ya. Cuman setelah ya saya survei sedikit dari teman-teman angkatan 23 dan juga teman-teman angkatan 24, itu banyak yang juga galau karena kangen SMA gitu. Jadi makanya oh iya, memang penyesuaian diri itu nggak cepet gitu, tapi memang perlu waktu yang lama dan perlu kita sadarin gitu ya. Kenapa kita tuh ada di posisi ini sekarang dan bagaimana kita bisa berselaras gitu dengan perkuliahan ini. Nah tapi kayak jujur saya sendiri juga masih penyesuaian diri sih. Iya. Nah menurut saya boleh saya potong ya. Jadi misalnya gini, Pak. Ini gelas ini bisa ada airnya karena diisi. Diisi. Kenapa bisa diisi? Kalau misalnya gelas ini begini, kan nggak mungkin bisa diisi, karena dia kan berarti kan tertutup. Iya benar. Gitu. Nah kalau kita terbuka, maka akan ada isinya. Kemauan kita untuk menjadi orang yang terbuka, melihat semua ini sebagai sumber daya belajar. Oh ini apa? Temanku, saya bisa nggak ya terbuka sama dia? Kan ambil resiko. Iya benar-benar. Kemampuan untuk mengambil resiko itu penting menurut saya, langkah pertama untuk bisa menyesuaikan. Iya benar-benar. Nah, cuma nanti menariknya kuliah di psikologi itu, misalnya tentang psikologi kepribadian, semua anak-anak itu selalu menganalisis dirinya sendiri gitu. Iya. Wah, gimana nih gua nih? Iya. Wah, cuma karena masih anak-anak, jadi masih anak-anak, masih mahasiswa, kebanyakan analisisnya terhadap kepribadian mereka itu cenderung banyak dalam tanda kutip negatifnya, misalnya begitu. Kalau mereka disuruh menuliskan apa aspek positif yang Anda punyai dan aspek negatif, misalnya mahasiswa banyak nulisnya yang negatif panjang kali lebar. Iya, gitu. benar. Kenapa ya mereka orientasinya kepada yang negatif. Kenapa nggak hal yang positif? Nah, saya nggak tahu, mungkin juga masalah dari lingkungan kali ya. Misalnya. Kalau dalam ujian di SMA kan jawablah dengan tepat. Iya, coba benar. Di psikologi mana ada yang tepat? Iya, mungkin ini menurut saya pribadi aja sih Pak. Mungkin karena dari budayanya kita di sekitar nih, bahkan kan dari sistem pendidikan kebanyakan evaluasi gitu kan. Jadi banyaknya tuh lebih meng-highlight pada kekurangan gitu. Karena evaluasi yang diterima tuh biasanya oh iya kurangnya di sekitar sini aspek ini gitu. Jadinya ketika mengevaluasi diri sendiri, yang paling condong, yang paling gampang kita sadari itu negatif aja gitu sih. Iya. Tapi ya saya nggak tahu sih ini benar atau enggak. Iya, jadi misalnya juga
di kita itu di psikologi Ubaya itu enaknya juga misalnya perkuliahan nih, itu dia tidak hanya dievaluasi UTS dan UAS-nya, tapi ketika saat kuis, ngerjakan tugas, itu ada terjadi diskusi, tolong kamu diperbaiki ini, mengapa dan sebagainya, seperti ini hasilmu dan sebagainya. Menariknya di situ sebenarnya. Psikologi itu karena belajar manusia, kalau saya sih merasa senang sekali belajar manusia. Dulu saya taunya manusia itu seperti itu, sekarang kan berkembang begitu. Dan akhirnya karena dididik di psikologi mempelajari manusia, maka kita juga bisa menolong manusia yang memiliki permasalahan, begitu ya, baik diceritakan maupun mungkin yang dirasakan mungkin akan lebih baik kalau dengan ilmu psikologi gitu, karena ilmu tentang psikologi yang definisinya cuma ilmu yang mempelajari perilaku, mengapa perilaku itu bisa terjadi. Kalau ditarik ternyata banyak loh yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku itu. Iya benar. Gitu. Kayak ya mungkin pengalaman saya kurang sebanding kalau misalnya dibandingkan dengan Pak Andrian ya. Cuman dari pengalaman saya sendiri sih memang benar gitu. Ternyata kepribadian tuh orang-orang tuh ngertinya kayak bawaan kan Pak. Iya. Tapi sebenarnya setelah saya sadari, bahkan dari diri saya sendiri, lingkungan tuh sangat berpengaruh. Iya. Bahkan menurut saya porsinya tuh lebih banyaknya di lingkungan, karena ketika saya berteman tuh, kebiasaan saya yang baik dan buruk itu muncul ini gitu. Tapi ketika saya berteman dengan teman yang berbeda, misal kayak teman-teman di tempat saya bekerja gitu, itu terasa saya nggak bisa yang seperti ini, jadi saya harus berubah lagi. Nah kadang-kadang tuh ya jeleknya jadi bingung, kayak kalau misalnya saling berselingan tuh jadi bingung, ini saya yang seperti apa orangnya gitu. Jadi saya menyadari kalau beneran ternyata dari lingkungan itu juga ada peran yang besar juga gitu dalam membentuk siapa saya gitu. Bahkan itu pun di dalam psikologi akan diajarkan juga, di dalam pertumbuhannya Joy nanti juga akan diajarkan mengenai bahwa pengaruh lingkungan ya memang ada, tapi apakah kita selalu pasrah dengan pengaruh lingkungan? Kan ya enggak. Kita bisa memilih apakah kita mau seperti gambaran yang lalu, atau kita mau membentuk gambaran baru, seperti itu. Itu yang menariknya di psikologi itu. Makanya di psikologi kan kalau saya lihat pergaulannya anak-anak itu kan menarik gitu loh, anak-anak itu ya tuh banget itu. Guyonannya juga bagaimana, ya serius ya enggak, tapi nggak serius ya enggak gitu. Saya senangnya ngeliat gitu, sangat tengah-tengah gitu. Makanya kita nih anak psikologi nih, ini bukan nih kan begitu, beda. Saya menarik kok. Iya, kalau misalnya saya lihat sendiri sih dari pertemanan itu bener kelihatan sih kalau anak psikologi tuh ngobrolnya tuh kayak gimana, dan bahkan dari sekitar saya tuh saya jadi bisa langsung mendeteksi gitu Pak. Bahkan ketika saya nggak kenal orang ini siapa, ini orang pasti psikologi nih, kayak gitu jadinya. Kan, gitu. Iya. Tapi ya uniknya sih kalau kuliah di psikologi ternyata nggak cuman kayak teori-teori, tapi juga jadinya menyadari gitu loh, kayak sekitar tuh seperti apa, dan juga dari diri saya tuh gimana dampaknya, dan dari lingkungan tuh bagaimana dampaknya ke diri saya gitu. Nah tapi kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak, kan tadi waktu Pak Andrea menjelaskan kuliah psikologi itu ternyata menyenangkan karena nggak yang dominan ke salah satu aspek, tapi bener-bener bisa menyeimbangkan lah kasarannya. Nah apakah itu juga jadi alasan Pak Andrian sampai meneruskan pendidikan yang awalnya sarjana itu sampai ke profesi psikolog dan jadi dosen ini Pak? Iya, karena memang mengenai soal lanjut tidaknya studi itu ya saya serahkan pada masing-masing ya. Tapi benar. Sangat ilmu itu kan sangat berkembang. Dulu saya dididik di satu perguruan tinggi di Bandung negeri, itu kan selalu diarahkan untuk mengikuti aliran tertentu. Tapi setelah saya kuliah, setelah lulus, kemudian studi lanjut, banyak bergaul dengan banyak kalangan-kalangan, kayaknya kok
ada nih tawaran yang menarik aliran tertentu, misalnya behavioristik, perilaku misalnya seperti itu. Tapi setelah saya behavioristik, ternyata ada juga yang lebih menarik dari dalam pertumbuhan saya. Jadi misalnya kayaknya eksistensial bagus deh. Misalnya saya pelajari, maka saya belajar tentang eksistensial misalnya seperti itu. Jadi enaknya tuh, misalnya ada kan beberapa dari teman-teman kita tuh, kenapa sih gue masih sekolah perguruan tinggi misalnya seperti itu. Ini yang nggak perguruan tinggi aja bisa dapat kerjaan, kan bukan begitu sebenarnya. Masuk ke perguruan tinggi itu, studi di perguruan tinggi adalah membuka kesempatan kita untuk lebih terbuka sebenarnya. Iya, ya, benar. Saya mau jadi apa? Lulusan di Fakultas Psikologi kan sebenarnya banyak, nggak hanya jadi psikolog kan? Iya, benar. Bisa jadi peneliti, bisa jadi apa itu? Guru playgroup ya, banyak ya, guru playgroup. Iya, saya plan jadi guru playgroup sih setelah jadi ini. playgroup kan seperti itu. Nah makanya menarik tuh sebenarnya pertumbuhannya. Banyak orang kan, aduh ngapain lu psikologi kuliah ngurusin orang gila? Enggak kan? Enggak ada. Enggak ngurusin orang gila kok. Iya benar. Juga kata gila itu kan sekarang sudah lama nggak dipakai. Iya. Ya. Benar. Sekarang namanya jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Dulu kita zaman saya bilang orang gila. Lu ngapain lu ngurus orang gila? Padahal enggak. Cuma banyak nggak tahu sih orang-orang gitu. Waktu saya kuliah tuh banyak waktu tanyain, oh nanti lulusnya mau ini ya ke rumah sakit jiwa ya gitu. Kayak saya mikir, oh enggak juga sih enggak gitu. Juga. Iya, makanya kayak tebakan dari mana itu bisa langsung RSJ, padahal lingkupnya psikologi itu luas menurut saya. Karena ilmunya tuh tentang manusia dan manusia tuh memang enggak ada batasnya untuk bisa dipelajarin gitu. Nah tapi nih Pak, selama Bapak berkuliah, kira-kira ada nggak Pak suatu pengalaman yang bikin Bapak tuh tersadar, oh ternyata di psikologi tuh ada bisa mempelajari hal ini gitu. Ada nggak Pak kira-kira yang seperti itu? Ada, jadi misalnya begini, teman-teman harus tahu ya, ketika dulu saya tidak diberitahu, pokoknya hanya diberitahu psikologi itu pelajari manusia. Iya. Tapi ternyata waktu saya milih daftar di psikologi, itu pertama logikanya lain dengan logika IPA. Iya, kalau logika IPA kan 1 tambah 1 sama dengan 2, iya, kan begitu. Ya, benar. 4/2 sama dengan 4/2. 2. Iya. 2/2 sama 1. dengan 1/1. Ngantri. Oh, iya. Ngantrian kan begitu. Nah, itu jadi logikanya logika matematika. Ternyata waktu masuk psikologi, ternyata belajar filsafat. Iya, betul. Saya sampai ngerendam kaki saya di ember isinya air. Apa itu filsafat? Belajar apa? Dulu waktu kami di Unpad sana, boleh nggak nyebut asal sekolah? Nggak apa-apa. Dari Unpad itu pertama pengantar filsafat, kedua ilmu logika, terus kemudian fenomena filsafat manusia, lalu fenomenologi. Jadi 4 teman, gila. Tahu nggak, saya pengantar filsafat saya biarkan dapat D itu. Satu-satunya mata kuliah saya dapat D. Gendeng nggak? Itu tapi Bapak dapatnya waktu awal-awal, berarti semester awal-awal. Awal-awal. Wow. Terus saya mau ulangi. Saya protes tuh, kenapa saya dapat D? Saya ngomong ke dosennya. Dosennya bilang gini, tulisan lu nggak bisa dibaca, Ian. Wah, itu nggak bisa dibaca. Ngapain gua ulang? Nanti kan soalnya pasti nggak akan bisa dibaca lagi. Kan dulu ujian nulis. Tertulis bener. Iya, kertas folio. Waduh. Gitu. Ngapain diulang, biarin aja lah dia kan. Cuma kalau sekarang nggak boleh teman, dia nggak boleh, nggak akan mungkin bisa naik semester, bisa lulus, nggak bisa mungkin teman bisa lulus jadi sarjana di Fakultas Psikologi, minimal harus C. Betul. Itu. D itu. D tapi lucunya D kurang. D minus. Iya, dia artinya kurang, dapat nilai 1. Ya ampun. Itu. Anak saya sampai, ini ada D, bikin rusak ini aja pemandangan, biarin, tapi nggak bisa dibaca. Nanti percuma saya ulangi, ketemu dosen itu lagi. Bapaknya nggak bisa baca lagi. Bisa baca lagi. Gitu. Bisa. Gitu. Tapi berarti filsafat ini memang mata kuliah yang cukup ini ya Pak. Ternyata dari Bapak berkuliah juga mata kuliah yang menyenangkan. Iya, jadi saya juga dapat D itu cuma 1, sisanya saya dapat A. Logika.
Filsafat manusia, fenomenologi, saya dapat A. Berarti ini bukan masalah di ilmunya, tapi masalah di Ya kan nggak bisa penulisan aja. Penulisan, saya protes. Kenapa saya dapat D? Tulisan lu nggak bisa dibaca, tulisan lu nggak bisa dibaca. Ya udah, kan dulu kalau kami bahasanya pakai bahasa lu gue. Oh iya, saya iya, pakai manggil dosen dulu Bang, Kang, Wow. Teh, Mbak, kan gitu. Di Ubaya kan juga hubungan dosen dengan mahasiswa juga akrab Iya, kan? akrab, Kita saling bener banget. guyon-guyonan kan seperti itu. Jujur ini memang lingkungan yang paling ramah sih Pak. Iya. Kalau misalnya saya lagi cerita gitu sama teman saya yang bahkan berkuliahnya di luar negeri gitu. Ya walaupun memang santai itu, tapi dosen-dosen yang mengajar tuh kadangkala diajak berdiskusi Ada ringan batas santai tuh gitu ya? iya benar-benar ada batasnya gitu. Dan ya syukurnya saya masuk psikologi adalah saya bisa berkenalan lebih dalam, nggak cuma sama ilmu yang di kelas yang diajarkan oleh dosen, tapi dari ngobrol sama santai sama dosen itu saya jadi oh ternyata gini-gini ya maksudnya, terus gimana ya, oh ini ya cara memahami yang maksudnya diajarkan di kelas tuh kayak gini gitu. Iya. Itu sih enaknya kalau di psikologi Ubaya. Yang berani masuk ruangan saya kebetulan jadi Kaprodi, ketua program studi Magister Psikologi Profesi yang sekarang udah ini, jadi yang berani masuk ruangan saya itu banyak kan anak S1 malah main tok boleh masuk untuk diskusi. Oh. Iya. Anak S3 nggak berani. Sibuk Pak. Sibuk Kan kuliah kali. udah malam Iya, pulang. udah malam, dia pulang dia nggak malam, dia nggak tahu. Anak S1 Ubaya itu memang apa itu, seneng saya sama. Saya jadi keinget yang ceritanya Bapak waktu ngajar di West kayaknya, yang Bapak diajak ngobrol sampai Bapak masuk ke mobil, mau masuk ke mobil. Dia diantar. Iya, Dia diantar. diskusi macam-macam. Heran saya, ngapain sih gua udah. Kalian nggak mau dengerin apa Pak Andrian ngomong ya, diskusi sampai saya diantar ke mobil. Padahal sebenarnya supaya mahasiswa nggak tahu mobil saya sih sebenarnya. Gitu. Tapi Mobil saya sebenarnya bagus bener, takutnya di sana kok dosen kaya. jangan rame-rame teman-teman. Yang rame-rame. Berarti Hasil keringat. betul itu hasil mengumpulkan bulir-bulir berlian. Iya, Yes. iya. Terakhir nih Pak, terakhir. Kan yang nonton podcast cerita ini nggak cuman teman-teman mahasiswa, tapi juga teman-teman dari siswa SMA. Nah, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan buat anak-anak SMA yang mungkin lagi galau nih soal jurusan? Karena kan banyak nih Pak sebenarnya yang mau masuk psikologi, cuman masih galau karena mereka merasa setelah lulus psikologi ini jadi apa ya gitu. Mungkin Bapak ada sepatah atau dua kata yang bisa memberikan pencerahan gitu Pak untuk teman-teman siswa SMA ini. Ya, pertama teman-teman itu harus mencari tahu secara lengkap supaya jangan jatuh ke dalam misalnya kucing dalam karung kan begitu. Psikologi itu apa? Psikologi pertama pelajari manusia. Secara singkatnya psikologi itu adalah ilmu menolong teman. Benar. Kalau teman punya kemauan besar untuk menolong, nah masuk psikologi. Kalau misalnya ada yang mengatakan psikologi ini, teman-teman bisa mengatakan enggak seperti itu kok. Itu. Benar. Dan psikologi itu dalam perkuliahannya enggak pakai ada hafalan kan? Ada sih hafalan. Masih ada sih. Masih ada hafalan, tapi kan tidak menghafal. Itu ada diskusi. Iya, benar. Nah, apalagi di Ubaya itu kan multikultur ya. Iya banget. Saya lihat yang berjilbab banyak, yang etnis Tionghoa juga ada, yang dari mana budaya lain juga ada. Mereka guyup gitu loh menurut saya. Benar. Jadi nggak usah takut kalau menurut saya sih. Karena manusia itu dipelajari tidak ada habis-habisnya teman. Setuju. Gitu. Bagi yang suka ilmu mempelajari manusia, mulai dari hal yang namanya jiwanya, kepribadiannya, sosial dan sebagainya, silakan masuk psikologi. Menurut saya sih nggak usah takut. Benar. Kerjaannya banyak kerjaannya. Iya benar. Iya tuh. Ada yang dari misalnya kecuali jadi psikolog, oke kalau mau jadi psikolog, mau jadi asisten psikolog boleh, mau jadi peneliti boleh, mau bekerja di RSM banyak teman, mau bekerja di perusahaan banyak, bahkan ada yang jadi guru juga ada.
ada, Iya. misalnya seperti itu. Mm-mm. Penulis juga ada loh, kita lulusan jadi penulis Oh ada iya? loh. Ada banyak Siapa, penulis. Pak? Ada tuh, aku lupa namanya, aku dikasih bukunya sebagai Oh, belum baca. bukunya tentang psikologi gitu. Dari buku tentang ini hasil penelitiannya dia. wow. Hasil penelitian dia kebetulan kualitatif tentang badan perempuan sih. Oh iya benar Itu sih. dari sini ada kok. Kebanyakan mahasiswa itu ketika meneliti kualitatif dia langsung Iya, oleh pembimbingnya dijadiin buku aja tuh. Gitu. Karena memang jujur topik-topik psikologi ini menarik banget teman-teman. Nggak cuman mempelajarin teori-teori itu, tapi implikasinya tuh nggak cuman ke lingkungan, tapi benar-benar ke diri sendiri itu juga sangat membantu sih. Jadi bisa kita tangkap nih dari diskusi kita ini, kalau misalnya kuliah di psikologi itu ternyata nggak cuman mempelajari satu orang, tapi maknanya dan juga apa ya? Mulai dari sel Iya. dipelajari. Betul. Nanti namanya biopsikologi, neuropsikologi, Iya, kita benar. ada dong. Kemudian sampai ke kaitannya dengan komunitas gitu, pelajari di psikologi. Iya benar. Jadi kalau misal belajar di psikologi itu nggak cuman ilmu-ilmu yang oh ya sebentar aja gitu. Sebenarnya ilmunya psikologi ini sangat dalam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar psikologi jangan takut karena memang psikologi ini ilmunya bener-bener berbobot gitu, bener-bener daging banget. Karena dari saya pribadi ilmu psikologi ini membawa banyak sekali pemikiran-pemikiran baru dan juga membantu saya untuk mengenal diri saya lebih dalam gitu. Dan juga membantu orang lain. Betul. Jadi setelah saya mengenal diri saya siapa, saya jadi percaya diri untuk bisa ngebantu orang lain juga, betul. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu atau galau, tenang. Ilmu psikologi ini tentunya bisa membawa teman-teman ke jenjang yang nggak cuman di daerah psikologi aja, tetapi selama ada manusia di situ, pasti ilmu psikologi akan berguna. Jangan ragu dan daftar di psikologi Ubaya. Oke, thank you semuanya sudah ikut ngobrol bersama dengan kita. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dikepoin, boleh banget nanti komen di bawah ya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Andrian karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tidak ada Pak, adanya ilmu daging semuanya saya terima. Betul. Terima kasih, sampai jumpa. Jumpa teman, makasih Joy. Terima kasih Bapak.